أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 1430 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para kerabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga amal ibadah yang kita sekarang kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mungkin belum mengerti benar tentang tasawuf. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tasawuf atau disebut dengan ajaran sufisme. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan at-tasawuf atau as-sufi. Oleh sebab itu, kita ingin agar kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum bisa memahami sebaik-baiknya tentang ajaran ini. Kemudian nanti akan terjadi perbandingan antara ajarannya tasawuf dengan ajarannya ahlu sunnah wal jamaah. Apa saja perbandingan-perbandingan yang ada di antara dua ajaran ini? Pengajian ini saya ambilkan dari sebuah kitab
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala dhawil kitab wa sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh Dr. Sa'id ibn Musfir Al-Qahtani. Beliau adalah seorang doktor di Universitas Ummul Qura di Mekah, bagian akidah di jurusan Usuluddin wa Da'wah atau Ad-Da'wah wa Usuluddin. Dan salah satu bagian dari buku ini membahas tentang masalah tasawuf atau sufiyah. Dan beliau membagi pembagian tentang pembahasan tentang at-tasawuf ini atau tentang as-sufiyah ini menjadi 6 pembahasan. Mungkin minggu ini atau pertemuan pertama ini kita akan bahas 3 pembahasan. Kemudian minggu depan kita akan membahas 3 yang lainnya. Pembahasan pertama yaitu masalah ta'rifus sufiyah atau ta'rifut tasawuf, definisi daripada tasawuf. Pembahasan kedua yang kita akan bahas adalah munculnya atau sejarahnya tasawuf. Sejarahnya tasawuf atau munculnya ajaran tasawuf. Pembahasan yang ketiga, periode-periode yang dilalui oleh ajaran tasawuf. 3 pembahasan ini kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, kita mulai pengajian ini. Pembahasan yang pertama yaitu definisi tasawuf. Definisi tasawuf secara bahasa dan secara istilah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kata-kata at-tasawuf secara bahasa orang-orang berbeda pendapat. Dari kata-kata mana diambilkan kata tasawuf ini? Dari kata apa diambilkan kata tasawuf ini? Tasawuf, kalau bahasa kita tasawuf kan? Ya, mereka berbeda pendapat dari kata apa diambilkan kata tasawuf ini. Ada yang mengatakan bahwasanya at-tasawufu berasal dari kata-kata as-sofa yang artinya kesucian. Yang maksudnya adalah kesucian jiwa. Karena orang-orang sufi sangat memperhatikan kesucian jiwa dan sangat memperhatikan ketinggian hati, ya, ketinggian pribadi dan akhlak. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyanggah akan pendapat ini. Karena kalau seandainya kata-kata at-tasawuf berasal dari kata as-sofa, maka bukan menjadi sufi, akan tetapi menjadi sofaiyah atau sofawiyah, bukan menjadi sufi, ya, bukan menjadi sufiyun, akan tetapi menjadi, kalau diambil dari kata-kata as-sofa, maka menjadi kata-kata sofaiyah atau sofawiyah. Kemudian ada lagi yang mengatakan kata-kata tasawuf berasal dari kata-kata as-suffah. As-suffah adalah sebuah tempat yang berada di Masjid Nabawi yang merupakan tempat tinggalnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah yang tidak mempunyai tempat tinggal. Itu disebut dengan suffah. Kata mereka atau kata sebagian orang, kata-kata sufi berasal dari kata-kata as-suffah. Akan tetapi pendapat ini disangkal atau disanggah oleh Abdul Karim ibn Hawazin al-Qushairi. Dia ini mempunyai kitab bernama Ar-Risalah, dan dia orang buta dan termasuk daripada syekhnya ajaran tasawuf di Khurasan, dan dia meninggal pada 465 Hijriah. Jadi Al-Qushairi ini dia menyanggah akan pendapat ini, bahwasanya kata-kata sufi
bukan berasal dari kata-kata as-suffah. Karena kalau seandainya berasal dari kata-kata as-suffah, maka berarti as-suffi, ya, bukan sufi. Kita kan sufi, ya kan? At-tasawuf itu apa? Sufi. Yang kita permasalahkan as-sufi ini berasal dari apa? Tadi pendapat kedua ada yang mengatakan daripada apa? As-suffah. Tetapi kata Qushairi termasuk daripada Syekhul Mutasawwifah, termasuk daripada syekhnya orang-orang ajaran tasawuf, mengingkari sendiri akan kata-kata ini berasal dari ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan as-sufi berasal dari kata-kata as-saf. As-saf artinya saf, barisan. Maksudnya adalah barisan pertama di dalam sholat, atau barisan pertama di depan bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang sufi itu suka sekali beribadah dan lebih mementingkan ibadah daripada dunia, sehingga mereka kalau dalam masalah sholat berjamaah mereka pasti paling pertama. Dan juga mereka dalam masalah shaf di hadapan di antara kaum muslimin mereka paling terdepan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya seperti itu. Kalau diambilkan dari kata-kata as-saf yang artinya saf atau barisan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qushairi juga menyanggah akan pendapat ini. Karena kalau dikatakan as-saf maka bukan menjadi sufiyah atau sufi, akan tetapi menjadi sofiyah, akan menjadi sofiyah. Nah, pendapat yang paling dekat dengan bahasa at-tasawuf atau as-sufiyah, atau disebut dengan sufi sebagai pelakunya, diambilkan dari kata-kata as-suf dalam bahasa Arab, diambilkan dari kata-kata as-suf. As-suf artinya adalah wol. As-suf artinya apa? Wol, yaitu bulu domba. Kenapa? Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juz ke-11. Beliau mengatakan, wa kana salafu yusammuna ahlad-din wal ilmi al-qurra. Artinya, orang-orang ulama-ulama terdahulu menamakan ahli agama dan ahli ilmu itu disebut dengan al-qurra di zaman dulu. Bukan alim, tapi al-qurra. Fayadkhulu fihimul ulama wan nussak. Maka masuk ke dalam nama al-qurra ini para alim, kemudian para ahli ibadah. Thumma hadatha ba'da dzalika ismu sufiyah al-fuqara wasmu sufiyah huwa nisbatun ila libasi suf, hadza huwa sahih. Kemudian timbul istilah as-sufiyah. Dan as-sufiyah ini orang-orang fakir, yang mana kata as-sufiyah ini diambilkan dari kata-kata pakaian wol, pakaian suf. As-suf itu artinya pakaian berasal dari wol. Hadza huwa sahih, inilah yang benar. Dan kalau kita lihat memang kalau as-suf maka menjadi as-sufiyah, ya, atau pelakunya disebut dengan sufi. Maka pendapat yang paling benar adalah kata-kata tasawuf, ya, di zaman abad pertama, abad kedua Hijriah tidak dikenal. Yang dikenal ketika abad akhir daripada abad kedua, ya. Di zamannya sahabat tidak ada kata-kata tasawuf. Di zamannya tabi'i tidak ada kata-kata tasawuf. Di akhir abad kedua baru ada kata-kata tasawuf atau disebut dengan sufiyah. Bisa dipahami ini para ikhwah sekalian? Taib. Paham enggak? Paham insyaallah taala. Sekarang kita ingin membicarakan arti tasawuf secara istilah. Arti tasawuf atau arti sufiyah secara istilah. Apa sih artinya? Kalau kita lihat seorang ulama besar dari kalangan ajaran tasawuf, yaitu Ibnu Khaldun, dan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Beliau ini adalah seorang filosofi dan seorang ahli sejarah yang meninggal pada tahun 808
Ya, 808. Dan beliau orang fasih, kemudian juga orangnya ganteng, aqil, ya, dan juga berakal, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-A'lam Liz-Zarkali. Ini Abdurrahman Ibnu Khaldun menyatakan bahwasanya at-tasawuf adalah, ini perhatikan perkataan beliau, al-uqufu 'alal ibadah. Artinya berdiam diri untuk beribadah. Berdiam diri untuk beribadah. Wal inqita' ilallah, dan memutuskan hubungan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wal i'rad an zakhrafid dunya, dan menyingkirkan akan kemewahan dunia, akan keindahan dunia. Wazuhdu fima yuqbilu alaihil jumhur, dan berzuhud terhadap sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan manusia, min ladzatin wa malin wa jahin wal infirat, baik itu kelezatan atau harta atau pangkat, wal infirat lil khalwah fil ibadah, dan menyendiri untuk berkhalwat, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini kata Syekhu As-Sufiyah, atau kata syekhnya ajaran Sufiyah, Abdurrahman Ibnu Khaldun. Dia menyatakan bahwasanya definisi tasawuf itu. Saya ulangi, definisi tasawuf adalah berdiam diri untuk beribadah, memutuskan hubungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, yang ketiga, menyingkirkan atau menolak akan keindahan dan kenikmatan dunia. Tiga. Yang keempat, berzuhud terhadap apa-apa yang diinginkan oleh kebanyakan manusia, baik itu berupa kelezatan, harta atau pangkat, dan menyendiri untuk berkhalwah dalam rangka beribadah. Ini arti tasawuf menurut Ibnu Khaldun. Sebenarnya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasawuf secara umum artinya adalah, catat, tasawuf secara umum artinya adalah sebuah ibarat akan keadaan manusia, sebuah ibarat akan keadaan manusia yang memutuskan diri untuk beribadah, dan zuhud terhadap dunia, dan menolak akan kemewahan kehidupan. Saya ulangi, sebuah ibarat akan keadaan manusia yang memutuskan diri untuk beribadah, zuhud di dunia, dan menolak akan kemewahan kehidupan. Secara umum para ikhwah sekalian, definisi tasawuf secara istilah sangat sulit untuk mencari definisi yang umum yang mengumpulkan seluruh definisi dan mengeluarkan definisi-definisi kata-kata yang tidak penting. Kenapa? Karena satu tadi, tasawuf ini timbulnya setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'i. Tidak ada kata-kata tasawuf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu antum harus tahu. Tidak ada kata-kata tasawuf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu pembahasan pertama. Pembahasan tasawuf secara arti, tasawuf secara bahasa dan secara istilah. Sekarang munculnya gerakan tasawuf. Pembahasan kedua. Sebelum Anda masuk ke dalam pembahasan kedua ini, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya termasuk kesalahan yang jelas adalah penafsiran sebagian orang bahwasanya kalau ada ahli ibadah di abad pertama, yaitu para sahabat dan para tabi'i, dan di abad kedua mereka itu suka berzuhud terhadap dunia, suka beribadah kepada Allah, dan suka mengedepankan amal saleh
daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya, termasuk kesalahan besar adalah mengaitkan sejarah tasawuf dengan mereka, dengan para sahabat. Itu kesalahan besar. Kenapa? Karena sekali lagi kata-kata tasawuf di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'i tidak terkenal, tidak dikenal. Kata-kata tasawuf di zaman para sahabat tidak dikenal. Maka sekali lagi ana tekankan, termasuk kesalahan yang terang dan jelas bahwasanya perbuatan-perbuatan para sahabat atau para tabi'i yang suka beribadah dan suka mengabdikan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungannya dengan dunia, lebih suka beribadah kepada Allah, termasuk kesalahan yang besar. Mereka itu dikaitkan dengan sejarah tasawuf. Paham ini para ikhwah sekalian? Baik. Kalau sudah itu dipahami, maka sekarang munculnya ajaran gerakan tasawuf ini terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan, pendapat pertama, munculnya tasawuf berasal dari gerakan Islam. Artinya tasawuf itu Islami menurut mereka. Tasawuf itu adalah Islami. Kenapa? Karena kata mereka, tasawuf itu diajarkan di dalamnya taubat, diajarkan di dalamnya zuhud, diajarkan di dalamnya sabar, muraqabah, selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan di dalamnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang menyatakan pendapat pertama bahwasanya tasawuf itu muncul Islami, dari gerakan Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadi, ulama abad ke-9 Hijriah. Ya, karena dia meninggal 808 Hijriah. Nah, ini para ikhwah sekalian, kemudian ada lagi pendapat yang kedua, bahwasanya tasawuf itu munculnya bukan Islami. Gerakan tasawuf munculnya bukan Islami. Kenapa? Karena kata pendapat kedua, gerakan tasawuf sudah ada sebelum datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Jazirah Arab, gerakan tasawuf disebut dengan perdukunan. Di India atau di Persia, gerakan tasawuf, ibadah-ibadah orang-orang India kuno dan Persia kuno, mereka itu beribadah dengan cara melakukan latihan-latihan. Kemudian juga mereka beribadah dengan cara bermimpi. Ajaran mereka itu ajaran mimpi, sama seperti ajaran tasawuf yang mengandalkan ajarannya kepada ajaran mimpi. Kemudian mukasyafah, kasyf, ya, pembukaan. Seperti misalkan orang melihat, oh saya dibukakan pintu bahwasanya saya mengelilingi dunia, mentawafi dunia. Ya, kita ketika belajar di tasawuf seperti itu. Dan saya pernah masuk ke dalam ajaran tasawuf, sebuah tarekat. Nanti kita akan masuk ke dalam tarekat. Ya para ikhwah sekalian, kita diajarkan bahwasanya di sana ada seorang wali yang bisa mengelilingi dunia perharinya 14 kali. Coba bayangkan. Kan mukasyafah itu nggak masuk akal. Ya. Nah, makanya mereka mengatakan bahwasanya pendapat kedua ini, ajaran tasawuf munculnya bukan dari gerakan Islam, tetapi gerakan sebelum Islam. Ya, gerakan sebelum Islam, dan ini disetujui oleh ketuanya atau salah satu ketuanya, dedengkotnya ahli tasawuf yang bernama Syihabuddin As-Sahrawardi. Ya, yang bernama siapa? Syihabuddin As-Sahrawardi. Dia ini, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dan Syiar A'lamin Nubala ini kitabnya 25 jilid. Syiar A'lamin Nubala ini isinya adalah sejarah tokoh-tokoh penting, dan semuanya ada, dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai orang yang paling bejat ada. Syiar A'lamin Nubala. Kata Imam Az-Zahabi mengomentari biografi As-Sahrawardi ini, dia mengatakan kana ahmaq tayyashan munhalla. Artinya dia itu orangnya bodoh kuadrat. Kemudian toya, suka gegabah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Nah, As-Sahrawardi termasuk daripada, tetapi dia orangnya pintar tetapi tidak diberikan apa? Tidak diberikan kesucian jiwa sehingga dia mengambil ajaran tasawuf.
Dia berkata, coba perhatikan, dan dia ini dibunuh ya, bukan meninggal, dibunuh tahun 587 Hijriah sebagaimana disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kata dia, sesungguhnya ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran tasawuf ini berasal dari ajaran Pythagoria. Pythagoria itu ajaran Yunani kuno, ya, ajaran Yunani kuno. Kemudian sampai kepada yang bernama Dhannun al-Misri. Dhannun al-Misri adalah seorang syekh sufi dari Mesir yang dia ini meninggal pada tahun 246. Coba lihat tahun-tahunnya. Kenapa saya harus menyebutkan tahun-tahunnya? Agar kita tahu bahwasanya ini ajaran tasawuf ini tidak ada di zaman Nabi, para sahabat dan tabi'i. Ya. Karena mereka adanya di abad keberapa? Di abad ketiga Hijriah. Kemudian dari Syekh Mesir ini turun kepada siapa? Kepada Sahal At-Tasturi. Kepada Sahal At-Tasturi. Kemudian juga Syahrawardi mengatakan bahwasanya ajaran sufi ini ya merupakan ajaran Khosrawaniyin, dan dia turun kepada Bistam, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini namanya Taifur ibn Isa Al-Bustami. Dia pernah mengatakan, kata dia, perhatikan perkataan dia, "Lau nadharta ila man u'tiya minal karamat hatta yatiru fala taghtarru bihi hatta tarau kaifa huwa 'indal amri wan nahyi wa hifdhi hududi syara." Kata Al-Bustami, kalau seandainya kamu melihat ada orang yang jalan di atau terbang di udara, maka jangan sampai terpesona dengan dia, sampai kamu melihat bagaimana dia dalam perintah Allah dan larangan Allah, dan menjaga akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang baik kan? Perkataan yang baik dari Abu Yazid Al-Bustami. Cuma kadang-kadang dia mengatakan perkataan yang kurang baik juga, seperti misalkan dalam masalah ilmu hadis. Dia mengatakan wamal muhaddithun in khatabahum rajulun an rajulin faqad khatabanal qalb anir rabb. Orang-orang ahli hadis, mereka itu mengambil ilmunya dari manusia lagi, dari misalkan dari Bukhari, ngambilnya dari syekhnya, kemudian dari syekhnya lagi, kemudian tabi'ut tabi'i, kemudian tabi'i, kemudian sahabat, lalu Rasulullah SAW. Sedangkan kami, kata Abu Yazid Al-Bustami, mengambil ilmu itu dari hati, dan hati mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Abu Yazid Al-Bustami sebagaimana dinukil, dan beliau meninggal tahun 261, Abu Yazid Al-Bustami, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Yang jelas pendapat kedua ini, ya, secara ringkasannya pendapat kedua menyatakan bahwasanya tasawuf adalah gerakan yang muncul atau timbul sebelum Islam dan bukan dari Islam, akan tetapi dia adalah campuran dari ibadat-ibadat Persia, Yunani, kemudian Nasrani dan Yahudi. Ya, kemudian Nasrani dan Yahudi. Dan antum akan lihat ajaran-ajaran tasawuf, kata mereka pendapat kedua ini, timbul di negara-negara yang memang dikira bahwasanya itu berasal dari situlah ibadat-ibadat tersebut. Seperti misalkan tasawuf timbul dengan cepat dan berkembangnya di negara Persia, dan juga tasawuf timbul berkembang di negara-negara India dan lain-lainnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam pendapat kedua ini. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah munculnya gerakan apa para ikhwas sekalian, munculnya gerakan tasawuf. Abu Yazid Al-Bustami juga pernah mengatakan subhani. Abu Yazid Al-Bustami tadi, subhani, maha suci aku. Beliau juga pernah mengatakan wama fil jubbati illallah, tidak ada yang di belakang di dalam jubah ini kecuali Allah. Artinya dia sendiri yang di dalam jubah itu. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini adalah pemuka-pemuka gerakan tasawuf seperti Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian mana dua pendapat ini yang paling benar? Yang paling benar adalah bahwasanya gerakan tasawuf munculnya pertama kali di Basrah, di Irak. Tulis baik-baik.
Gerakan tasawuf munculnya pertama kali di Basrah di abad kedua. Di abad kedua munculnya gerakan tasawuf di abad kedua. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ke-11. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kali membangun tempat ibadah untuk gerakan tasawuf adalah pengikutnya Abdul Wahid Ibnu Zaid. Pengikutnya Abdul Wahid Ibnu Zaid. Dan Abdul Wahid ini adalah muridnya dari Al-Hasan Al-Basri. Abdul Wahid Ibn Zaid ini adalah muridnya daripada siapa? Dari Al-Hasan Al-Basri. Dan dia meninggal tahun 177 Hijriah. Tahun 177 Hijriah. Dan dia itu, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab tadi Syiar A'lamin Nubala, kana mimman ghalaba alaihi al-ibadah hatta ghafala 'anil itqan fakathuratil manakir fi hadithihi. Artinya, kata Imam Az-Zahabi tentang Abdul Wahid Ibn Zaid yang pertama kali membangun tempat ibadah untuk gerakan tasawuf, dia ini orang yang terlalu banyak ibadah sampai hafalannya itu kurang sekali. Maka saking kurangnya hafalannya, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Oleh sebab itulah Imam An-Nasai, seorang pakar hadis, menyatakan kalau ada hadis dari Abdul Wahid Ibn Zaid, maka dia itu seorang yang matrukul hadis, seorang yang hadisnya itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Nah, ini meninggal tahun berapa? 177 Hijriah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas yang ketiga, atau saya akan bacakan perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi seorang ulama Ahlus Sunnah, beliau pernah mengatakan tentang munculnya gerakan tasawuf. Bagaimana sih munculnya gerakan tasawuf? Kata beliau, saya akan bacakan per huruf ya. Wa tasawwufu tariqatun kana ibtida'uha az-zuhdul kulli, thumma tarakhasal muntasibun ilaiha bis-sama' warraqs famala ilaihim tullabul akhirah minal awam lima yudhirunahu minat tazahud wa mala ilaihim tullabud dunya lima yarawnahu indahum minar rahati wal la'ab. Kata beliau di dalam kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama, mengatakan di dalam kitab Talbisul Iblis, tasawuf adalah sebuah gerakan yang munculnya pertama kali karena ingin bersifat zuhud secara mutlak. Zuhud pokoknya, tidak mau mencari dunia, yang penting saya beribadah. Tidak suka dunia, zuhud terhadap dunia. Kemudian orang-orang yang menisbatkan dirinya, kata beliau, kepada gerakan tasawuf atau sufiyah ini, mereka meringankan diri dengan mengerjakan sama'. Sama' itu mendengarkan qasidah-qasidah sambil menari-nari. Akhirnya orang awam yang melihat gerakan mereka, yang suka kepada akhirat, wah ini kan ibadah yang bagus. Oh, kalau menari, ya kan seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada punya filmnya, ya mereka sampai menari-nari, ya. Orang-orang awam yang suka beribadah merasa ini kepuasan diri ketika beribadah dengan semangat. Kadang-kadang sampai, ya harus seperti itu. Mereka diajarkan untuk seperti itu. Bahkan loncat-loncat, itu orang awamnya. Sedangkan orang awam yang suka kepada dunia melihat, wah gerakan ini bagus juga, kata Ibnul Jauzi ini ya. Gerakan ini bagus juga. Kenapa? Karena dalamnya ada istirahat, ada permainan, nari-nari kan permainan. Orang awam yang suka dunia masuk juga ke dalam ajaran tasawuf. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal ismu dhahara lil qaum qabla sanata mi'atain wa lamma adharahu awailuhum takallamu fihi wa 'abbaru an sifatihi bi ibaratin katsira. Hasiluha anna at-tasawwufa 'indahum riyadatun nafsi wa mujahadat tab' bi raddihi 'anil akhlaq ar-radilah wa hamlihi 'alal akhlaq al-jamilah min az-zuhdi wal hilmi was sabri wal ikhlas was sidqi ila ghairi dzalika minal khisalil hasanah allati taksibul madaih fid dunya was thawab fil ukhra. Artinya kata ini, kata tasawuf, muncul
untuk orang-orang sebelum abad kedua, sebelum 200-an. Ya, sebelum 200-an. Artinya sebelum 200-an itu sudah agak muncul. Ya. Nah, ketika yang pertama kali memunculkan kata-kata ini, mereka mengatakan bahwasanya tasawuf adalah latihan untuk jiwa dan perjuangan untuk selalu berakhlak yang baik dan menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk. Makanya kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbisul Iblis, wa ala hada kana awailul qaum falabbasa iblis alaihim fi asya thumma labbasa ala man ba'dahum min tabi'ihim kullama madha qarn zada tam'uhu fil qarni tsani fazada talbisu alaihim ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayat at-tamakkun. Itulah gerakan awal mereka suka beribadah, menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk, suka bersifat sabar, kemudian ikhlas, kemudian zuhud terhadap dunia. Akan tetapi orang-orang setelah mereka ditipu oleh iblis, kata Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Talbisu Iblis. Ditipu oleh iblis, kemudian mereka akhirnya tertipu sampai sekarang ini. Sampai benar-benar tertipu. Akhirnya mereka ada yang meninggalkan syariat, mereka ada yang masuk ke dalam filsafat, nanti yang kita akan bicarakan di periode perkembangan ajaran tasawuf. Sekarang para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami bab yang kedua ini, munculnya gerakan tasawuf, kita ingin masuk kepada bab yang ketiga, yaitu periode perkembangan ajaran tasawuf. Periode yang pertama yaitu periodenya orang-orang ahli ibadah dan zuhud. Periodenya orang-orang ahli ibadah dan zuhud. Ya, orang-orang ahli ibadah dan zuhud. Mereka ini senantiasa selalu uzlah, menyendirikan diri dan jauh dari manusia, zuhud terhadap dunia. Akan tetapi perhatikan periode ini, perhatikan para ikhwah. Periode ini orang-orang yang hidup di dalam periode dan termasuk gerakan tasawuf, mereka senantiasa selalu berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam dan tidak membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam. Ahli ibadah, ahli zuhud, suka beribadah, suka mengucilkan dari manusia, tidak mau bergabung dengan manusia karena manusia pada waktu itu dibukakan dunia, kaum muslimin banyak penaklukan, kemudian menang, akhirnya kaum muslimin kaya, mereka akhirnya lupa kepada akhirat. Maka orang-orang ini mereka menyendirikan diri dari manusia, tetapi mereka nggak buat bidah, mereka mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang tokoh-tokoh periode pertama, satu yang bernama Amir bin Abdillah. Amir bin Abdillah ini tokoh pertama dari periode tasawuf. Periode pertama dari tasawuf. Tokoh pertama dari periode tasawuf. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar enggak ngantuk. Ya. Ana sudah ngira karena ini berat permasalahannya tasawuf. Tapi para ikhwah sekalian, coba lihat bagaimana ibadahnya Amir bin Abdillah ibnu Zubair. Amir bin Abdillah ibnu Zubair. Dia senantiasa selalu menyambung puasanya. Menyambung puasa setiap hari, puasa setiap hari. Ya, puasa setiap hari, menyambung puasanya. Bapaknya berkata, bapaknya ini adalah seorang sahabat, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Suaranya kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak. Ya, bapaknya berkata, yaitu Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair berkata, ya bunayya, laqad ra'aitu Aba Bakrin wa Umar wa lam yakuna hakadha. Wahai anakku Amir, aku telah melihat Abu Bakar dan Umar, tapi mereka berdua tidak pernah mengerjakan apa yang kamu kerjakan sekarang.
Mereka puasa, tetapi mereka juga berbuka. Kamu kok puasa nggak buka-buka, terus-terusan. Ya, coba ini juga disebutkan ya para ikhwah sekalian. Coba sekarang Imam Az-Zahabi juga menceritakan bagaimana ibadahnya Amir ini. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, suatu ketika Amir bin Abdullah bin Zubair ini dia dalam keadaan sekarat, mau meninggal. Kemudian mendengar azan. Waktu itu azan maghrib. Lalu Amir bin Abdullah bin Zubair ini berkata, "Khudhu biyadi, bawa aku ke masjid, aku ingin sholat maghrib." Dalam keadaan apa? Sekarat. Kemudian dikatakan kepada dia, "Innaka alil, kamu sakit keras wahai Amir, nggak usah ke masjid, kamu sakit keras." Kemudian dia berkata, "Asma'u da'i Allah wala ujibuhu." Apakah aku mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak menjawabnya. Lalu akhirnya dibawa dia kemana? Ke masjid. Salat bersama imam salat maghrib. Dan salat 1 rakaat kemudian meninggal ketika 1 rakaat tersebut. Ya, ketika 1 rakaat tersebut. Imam Malik rahimahullah pernah bercerita tentang Amir ini. Imam Malik, kata Imam Malik, kana Amirun rubbama insarafa minal atamah faya'ridhu lahu du'a fala yazalu yad'u ilal fajr. Amir ini sholat isya, kebiasaan sholat isya berjamaah. Kemudian mau pulang, ternyata di dalam hatinya ingin berdoa kepada Allah. Pulang kembali ke masjid, berdoa sampai subuh. Coba bayangkan, ya, ini gerakan-gerakan tokoh-tokoh pertama dari gerakan tasawuf. Siapa namanya? Amir bin Abdullah ibn Zubair. Ya, kata Imam Malik tadi, orang ini sholat isya, kemudian mau pulang. Ternyata ketika pas mau pulang, ingat dia ingin berdoa kepada Allah. Berdoa sampai subuh. Ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Taib. Tokoh yang kedua yang disebut dengan Talq ibn Habib. Talq ibn Habib. Talq ibn Habib. Talq ibn Habib ini juga termasuk orang-orang ahli tasawuf yang masih di dalam generasi pertama. Dan dia yang mendefinisikan takwa yang sering antum dengar, yang sering anak katakan kepada antum. Takwa, kata beliau, adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nurin minallah makhafata min adzabillah. Artinya, takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian takwa juga adalah menjauhi maksiat Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ini tokoh yang kedua di generasi di periode pertama. Tokoh yang ketiga Bishr al-Hafi. Tokoh yang ketiga dia ini Bishr al-Hafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ibrahim al-Harbi menceritakan tentang kepribadian Bishr al-Harbi. Ma akhrajtu Baghdad atamma aqlan minhu wa la ahfadha li lisanihi kana fi kulli sya'ratan minhu aqlan wa ma urifa lahu ghibatun li muslim. Subhanallah. Kata Ibrahim al-Harbi menceritakan tentang Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini adalah orang yang paling akalnya paling tinggi, kemudian dia paling menjaga lisannya. Aku tidak pernah mendengar dia menghibah seorang muslim pun. Ini ibadah. Siapa? Dari Bishr al-Hafi. Kemudian juga para ikhwah sekalian, Al-Junaid. Yang keempat, tokoh yang keempat Al-Junaid bin Muhammad. Imam Junaid, biasanya orang-orang sufi menyebutnya Imam Junaid. Ya. Al-Junaid bin Muhammad Ibn Junaid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Taib. Sekarang periode pertama ini terkenal dengan beberapa sifat. Periode pertama dari gerakan sufi ini terkenal dengan beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat-sifat periode pertama ini. Yang pertama, berpegang teguh kepada sunnah secara mayoritas, berpegang teguh kepada sunnah. Cuma ada sebagian yang melebihi batas. Itu dia. Seperti tadi siapa? Amir. Berpegang teguh kepada sunnah secara mayoritas, tetapi sebagian melebihi batas. Ini yang pertama. Yang kedua, menghormati ilmu dan ulama. Ini periode gerakan tasawuf yang pertama, sifatnya menghormati ilmu dan ulama. Yang ketiga, sedikit pemahaman agama dan tidak memperhatikan ilmu hadis. Ini sifat yang ketiga dari gerakan periode pertama gerakan tasawuf ini. Sedikit pemahaman agama dan tidak memperhatikan ilmu hadis. Yang keempat, sangat memperhatikan kepada nasihat dan cerita-cerita yang diambilkan dari ahlu kitab dan orang-orang terdahulu. Nah, ini dia. Periode yang keempat, sangat memperhatikan nasihat, cerita-cerita dari orang-orang ahlu kitab dan orang-orang yang terdahulu. Makanya kalau ada sekarang ustadz-ustadz yang suka cerita untuk dakwah, ceritanya nggak tahu riwayatnya di mana, ya. Kemudian ceritanya agar orang suka beribadah saja, maka ini seperti orang-orang ahlu kitab, Bani Israel. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna Bani Israel lamma halaku qassu. Sesungguhnya Bani Israel ketika mereka itu binasa, mereka mendongeng, sukanya dongeng, berdakwah sambil dongeng. Enggak benar. Kenapa? Karena itu kebiasaan siapa? Kebiasaan Bani Israel. Kalau dongengnya mungkin cerita Nabi, cerita para sahabat dengan riwayat-riwayat yang benar, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi dongeng yang tidak asal ada ceritanya sama sekali. Bahkan kadang-kadang ceritanya itu berasal dari orang-orang ahlu kitab dan orang-orang sebelum kita. Kemudian sifat yang kelima dalam periode pertama di gerakan tasawuf ini adalah memusatkan kepada kesedihan, ketakutan, dan selalu berpuasa. Ya, selalu berpuasa. Bahkan kadang-kadang di periode pertama ini banyak orang yang pingsan bahkan sampai mati ketika dia mendengar ayat Al-Quran. Ya, ini gerakan periode pertama dari gerakan tasawuf. Banyak yang pingsan bahkan sampai mati ketika mendengar akan Al-Quran. Saking takutnya, saking takutnya kepada diri kita, kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian periode yang kedua, ini periode pertama tadi ya sudah selesai. Sifat-sifatnya ada 6. Yang keenam, sifat yang keenam, menjauhi majelis-majelis ilmu dan tidak mencari rezeki. Ini sifat daripada periode yang pertama dari gerakan tasawuf, menjauhi majelis-majelis ilmu dan tidak mencari rezeki. Sifat-sifat yang 6 ini disebutkan seluruhnya di dalam kitab At-Tabaqat Lisy-Sya'rani. At-Tabaqat yang dikarang oleh Asy-Sya'rani. Baik. Sekarang sifat yang kedua atau periode yang kedua. Periode yang kedua yaitu periode mulai timbul gerakan-gerakan tarekat. Ini periode yang kedua, mulai timbul gerakan-gerakan tarekat. Timbul istilah-istilah sufi yang susah-susah. Ya, istilah-istilah sufi. Timbul perbuatan-perbuatan bid'ah dalam gerakan-gerakan tasawuf. Timbul ilmu-ilmu isyarat, ilmu-ilmu pembukaan, kasyf, ilmu perasaan, dzauq. Ya. Saya ulangi, periode yang kedua ini mulai timbul gerakan-gerakan tarekat. Istilah-istilah yang susah-susah bagi orang sufi. Kemudian timbul perbuatan-perbuatan bid'ah, zikir-zikir bid'ah, banyak sekali. Kemudian timbul ilmu-ilmu isyarat, ilmu-ilmu rahasia.
ilmu-ilmu kasyf, pembukaan, pencerahan, ilmu-ilmu perasaan, dzauq, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian, maka timbul pada saat ini ada namanya ilmu zahir, ada ilmu batin, ya. Digerakkan di periode ini pula timbul gerakan tidak mengerjakan syariat. Orang boleh nggak sholat kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, ya. Nah, ini gerakan kedua ini. Ini gerakan kedua, ya. Kemudian timbul pula tadi, orang boleh meninggalkan kewajiban kalau dia sudah sampai tingkatan wali-wali, yang mana wali-wali tersebut sudah mencapai ilmu hakikat yang bisa membuka kasyf, membuka akan ilham-ilham yang ada. Ini disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman ke-11 atau juz ke-11. Baik, sekarang kita ingin menyebutkan tokoh-tokoh di periode kedua ini. Siapa mereka? Yang pertama yaitu Abul Hasan Asy-Syadzili, yang dikenal dengan tarekat Syadziliyah sekarang. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili. Asy-Sya'rani di dalam kitabnya At-Tabaqat mengatakan Asy-Syadzili ini adalah kabirul miqdar, orang yang tinggi kedudukannya, aliul manar, dan tinggi cahayanya, lahu ibarat, dan dia mempunyai istilah-istilah, fiha rumus, di dalamnya ada rumus-rumus, wa kana qutbuz zaman, antum akan menghayal banyak-banyak kalau bicara masalah tasawuf, dan dia adalah wali kutub sepanjang zaman. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini orang Iskandariyah. Orang mana Iskandariyah itu? Iskandariyah Mesir, ya, dan meninggal 656 Hijriah. Dia meninggal 656 Hijriah. Pernah disebutkan di dalam kitab Al-Madrasah Asy-Syadziliyah Al-Haditsah yang dikarang oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, seorang ulama dari ulama Azhar Mesir. Dia mengatakan tentang Asy-Syadzili ini, kata dia, falamma qadimal Madinah, ketika Abul Hasan Asy-Syadzili ini datang ke kota Madinah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zadahallahu tasyrifan wa ta'zima, Allah mengangkat dia, memuliakan dia, mengagungkan dia. Bagaimana pengagungan Allah terhadap Abul Hasan Asy-Syadzili? Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud, waqafa ala babil haram, dia di pintu Masjid Nabawi, pintu jauh kan, pintu jauh kan, pintu Masjid Nabawi berdiri, min awwalin nahar, dari pagi, ila nisfi, sampai siang, uryana ra's, dengan kepala yang terbuka, hafiyal qadamain, dengan tidak memakai dua sendal, yasta'dzinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasliman, dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan salam. Jadi sebelum masuk Masjidil Haram, dia duduk dulu, berdiri dari pagi sampai siang di pintu. Ya, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW sudah meninggal, lawang dia hidupnya 656. Ya, 656 Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian fasuila an dzalika faqala hatta yu'dzana li fasami'an nida min dakhilir raudhah syarifah, ya Ali udkhul. Kemudian ketika ditanya, Abul Hasan ini kan namanya asalnya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili. Ini nama asalnya. Abul Hasan Asy-Syadzili namanya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili. Ketika ditanya, wahai Syekh Ali, wahai Syekh Syadzili, kenapa engkau berdiri di sini dalam keadaan kepala terbuka, tidak pakai sendal di pintu Masjidil Haram? Kenapa? Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, sampai aku diizinkan untuk masuk ke rumahnya, masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sufi sangat memperhatikan yang seperti itu. Ya. Kemudian ternyata dia, menurut pengakuannya ini, mendengar ada seruan panggilan dari Raudhah, dari Raudhah Syarifah. Raudhah tahu kan? Bahwasanya ya Ali udkhul, wahai Ali masuklah. Itu berarti suara dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira enggak butuh untuk dikomentari ini. Afdalul ummah, umat yang paling utama,
Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani nabinya, untuk membela Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah melakukan itu di masjid Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mereka berdiri di hadapan masjid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terbuka kepalanya, tidak memakai sendal, menunggu izin Rasulullah SAW dibolehkan masuk ke dalam masjid. Nggak pernah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman dan yang lain-lainnya, 10 dari orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW penghuni surga tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili ini. Jadi para ikhwah sekalian, ini adalah sesuatu yang ajib dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, Ahmad Ar-Rifai. Ahmad Ar-Rifai yang disebut sekarang Tariqah Rifaiyah. Ya, Rifaiyah. Enggak tahu saya di anu ada enggak. Namanya ini Ahmad Ar-Rifai, Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Pengikutnya menyatakan bahwasanya pengikut daripada Ahmad Ar-Rifai ini tahun 555 Hijriah, Ahmad Ar-Rifai menunaikan ibadah haji, kemudian menziarahi kota Madinah, lalu setelah itu berziarah di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamualaikum ya jaddi, ya, assalamualaikum ya jaddi, semoga keselamatan atasmu wahai kakekku, karena mungkin beliau dari Ahlul Bait. Kakekku di sini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini Ahmad Ar-Rifai, menurut cerita dari para pengikutnya, Ahmad Ar-Rifai berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya jaddi. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ingat loh, tahun berapa? 555 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11. Nabi Muhammad SAW menjawab, alaikassalam ya waladi, semoga keselamatan atas engkau wahai anakku. Wa sami'a dzalika kullu man fil Masjidin Nabawi, dan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut didengar oleh seluruh orang yang berada di Masjid Nabawi. Wa madda lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah min qabrihi faqabbalaha fi mala'in yaqrubu min 90,000 rajul thumma qala wa inkaru hadhil karamah kufrun. Artinya, kemudian ketika suara Nabi tadi terdengar oleh seluruh yang ada di Masjid Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun mengeluarkan tangannya dari kuburan beliau. Kemudian dan menyalami siapa? Ahmad Ar-Rifai, dan mencium, Ahmad Ar-Rifai mencium siapa? Tangan Rasulullah SAW di hadapan sekitar 90.000 orang manusia. Kemudian mereka berkata, para pendukung Ahmad Ar-Rifai berkata, yang mengingkari karomat ini adalah kufur. Coba, ya, antum mengingkari nggak? Kufur antum katanya. Ya, ini disebutkan di dalam Qiladatul Jawahir fi Dzikri Rifai wa atba'ihil kabair, dalam kitab halaman 104. Qiladatul Jawahir fi Dzikri Rifai wa atba'ihil akabir. Kemudian, nah sekarang para ikhwah sekalian, yang paling penting di dalam marhalah ini adalah bahwasanya apa sifat-sifat tokoh-tokoh yang ada di periode kedua ini, gerakan tasawuf ini. Satu, bermunculan syekh-syekh tarekat sufiyah. Bermunculan syekh-syekh tarekat sufiyah. Dan peletakan ajaran-ajaran dasar akan ajaran-ajaran tasawuf. Peletakan ajaran-ajaran dasar akan ajaran tasawuf. Ini masih yang pertama. Yang kedua, kebanyakan mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu, akan tetapi mereka mengingkari sendiri akuan mereka.
Ini yang kedua. Kebanyakan terjadi pengakuan akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi terjadi pengingkaran-pengingkaran dari diri mereka sendiri ketika terjadi aplikasinya di kehidupan mereka sehari-hari. Maksud daripada yang kedua ini, mereka ngaku kami ini mengerjakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka lakukan dalam kehidupan mereka sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Paham para ikhwan sekalian? Baik. Yang ketiga, banyak bermunculan lafaz-lafaz yang aneh-aneh. Lafaz-lafaz yang aneh-aneh. Dan juga latihan-latihan ibadah yang aneh-aneh yang tidak pernah ada di zaman para sahabat dan tabi'in. Ini yang ketiga. Yang keempat, munculnya kasidah-kasidah tasawuf. Kasidah-kasidah tasawuf yang dibarengi dengan tarian dan musik yang memabukkan. Dibarengi dengan tarian dan musik yang memabukkan. Nah, ini antum kalau lihat anak punya film tentang tasawuf, oh benar-benar kayak orang anak kecil. Ya. Itu puas, setelah itu sepertinya hilang dosa semua, puas pokoknya. Ya, seperti orang kesurupan. Ibadahnya seperti itu. Bahkan para ikhwah sekalian, antum ketahuilah bahwasanya ajaran tasawuf itu ajaran orang-orang yang malas. Kenapa? Karena zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diringkas oleh orang ajaran tasawuf menjadi apa? Hu saja. Malas kan? Malas. Ya para ikhwah sekalian. Ini juga. Taib yang kelima, munculnya istilah-istilah khusus dalam ajaran tasawuf. Seperti misalkan al-kashf. Artinya kalau al-kashf itu pembukaan. Kashf. Munculnya istilah-istilah khusus dalam ajaran tasawuf. Kemudian seperti al-kashf, al-haqa'iq. Al-haqa'iq itu hakikat-hakikat. Al-asrar, rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia. Al-fana, ya, al-musyahadah. Saya ulangi, al-kashf, al-haqa'iq, al-asrar, al-fana, al-musyahadah. Yang terakhir para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, periode yang ketiga. Periode yang ketiga ini orang-orang atau gerakan tasawuf dimasuki oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan arahan-arahan dari Persia serta orang-orang Majusi. Ya, terpengaruh dengan filsafat-filsafat Yunani. Kemudian arahan-arahan ajaran Persia dan juga ajaran Majusi, dan terpengaruh kepada agama Yahudi dan Nasrani. Subhanallah, ini yang ketiga. Ini periode yang paling parah. Ya, periode yang paling parah, yaitu ajaran-ajaran tasawuf dipengaruhi dengan ajaran filsafat Yunani dan arahan-arahan ajaran Persia serta Majusi, dan terpengaruh dengan agama Yahudi dan Nasrani. Taib,
apa sifat yang paling penting di dalam periode yang ketiga ini? Yang pertama, menyerupai akan akidahnya orang-orang Nasrani. Menyerupai akan akidahnya orang-orang Nasrani dengan pendapatnya al-ittihad wal hulul. Dengan pendapatnya al-ittihad wal hulul. Al-ittihad artinya menyatu, bersatu dan menyatu. Al-ittihad wal hulul. Ini pendapatnya orang Nasrani. Mereka mengatakan, orang-orang Nasrani kan mengatakan bahwasanya 3 in 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3, gitu kan? Itu orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang tasawuf mereka mengambil ajaran Nasrani ini dengan mengatakan Allah itu masuk ke dalam dirinya. Tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, Subhani, maha suci aku, wa ma fid jubbati illallah, dan tidak ada yang dalam jubah ini kecuali Allah. Bahkan ada perkataan lain juga, saya menyembah dia dan dia menyembah aku. Ittihad dan hulul, menyatu. Ya, ini ajaran Nasrani yang diserap oleh ajaran tasawuf. Dan itu ada para ikhwah sekalian. Ya, kemudian mereka juga terpengaruh dengan ajaran Majusi. Ajaran Majusi apa? Menyucikan orang-orang tertentu, mensucikan orang-orang tertentu di atas para nabi dan para rasul. Ya, di atas para nabi dan para rasul. Makanya kebiasaan orang-orang tasawuf sukanya mengkultuskan seseorang. Misalkan perkataan Abdul Qadir Al-Jailani menurut muridnya bahwasanya menurut muridnya Abdul Qadir Al-Jailani berkata, telapak kakiku, 2 telapak kakiku di bawah seluruh wali Allah. Di bawah telapak kakiku adalah seluruh wali Allah. Artinya beliau yang paling atas, wali Allah yang paling atas. Ini kan pengkultusan individu. Ada lagi misalkan 1 telapak kakiku di bawahnya seluruh wali Allah. Wah, hebat lagi kan? Hebat lagi. Ya, ini para ikhwan sekalian. Jadi semuanya ini ajaran Majusi, yaitu mengkultuskan seseorang, dan ini ajaran Majusi. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya terpengaruh dengan ajaran India kuno. Yang mana India kuno itu mereka mempunyai ajaran al-fana wa tanasuh, reinkarnasi. Jadi kembali lagi ke dunia, meninggal kembali lagi ke dunia. Makanya mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu belum mati sampai sekarang. Bahkan ada sebuah tarekat terkenal, mereka mengatakan, atau salah seorang dari ulama tarekat mereka mengatakan bahwasanya saya bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW dimanapun, kapanpun saya inginkan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian mereka terpengaruh dengan filsafat Yunani. Apa filsafat Yunani ajarannya? Ilhad, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ajaran wahdatul wujud, si manunggaling kaula Gusti. Yang satu ya saya, aku ya Robnya. Ya, ini dia para ikhwah sekalian. Taib, ini yang pertama, sifat yang pertama dari periode yang ketiga gerakan ajaran tasawuf. Yang kedua, sifat yang kedua, pengakuan akan ilmu laduni. Pada periode yang ketiga ini banyak mempunyai ilmu laduni dan langsung mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Ya, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sebagaimana perkataan Abu Yazid Al-Bustami tadi, dia mengatakan, akhadtum dinakum mayyitin an mayyit. Dia menghina orang-orang ahlu hadis. Ya, perkataan dia ini menunjukkan seperti itu. Kalian, wahai para ahli hadis, kalian itu ngambil ilmu itu dari orang mayit, dari orang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kami, kata dia. Ama nahnu fa na'khudhu anil hayyil ladzi la yamut. Sedangkan kami langsung ngambil dari yang maha hidup tidak pernah mati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Super magic kan? Magic. Ya, antum diajak untuk keluar apa? Keluar
keluar akal manusia. Ya. Makanya salah satu tokoh sufi juga yang bernama Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi Ahlus Sunnah, Ibnu Arabi. Dia mengatakan, wallahi ma katabtu fil futuhat al-makkiyah harfan illa an imla'in ilahiyin au ilqa'in rabbaniyin au nafathin rohaniyin au rohin kiyaniyin. Artinya, tidak pernah, demi Allah, beliau bersumpah, aku tidak menulis di dalam kitabku Al-Futuhat Al-Makkiyah satu huruf pun kecuali itu langsung didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan langsung ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan tiupan dari Allah Subhanahu wa taala, atau langsung dari ruh kiyani. Ya, ruh kiyani saya juga nggak tahu apa. Nah, ini para ikhwan, ini disebutkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang dikarang oleh Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi terkenal. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sifat mereka, yang ketiga dalam periode ketiga ini, yaitu mereka masuk ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Seperti mereka ikut ajaran Syiah, mereka ikut ajaran Al-Jahmiyah, meniadakan sifat Allah seluruhnya, bahwasanya Allah itu nggak mempunyai sifat. Allah itu tidak mempunyai nama, tidak mempunyai sifat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di samping, tidak di depan, tidak di belakang. Kalau begitu apa? Nggak ada. Ya, berarti itu sesuatu yang tidak ada. Berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Inilah orang-orang Jahmiyah, dan ini diserap oleh siapa? Orang-orang Sufiyah. Mereka ikut-ikut ajaran Jahmiyah. Kemudian mereka juga menyerap ajaran Murji'ah yang mengatakan bahwasanya orang-orang Sufi, orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya seorang mukmin kalau melakukan dosa itu tidak mengapa. Enggak mengapa. Tetap imannya tetap sempurna. Tetap sempurna asalkan dia mukmin. Kalau berbuat zina pun tetap imannya sempurna. Ya. Pelajari tadi malam kan? Ya, bagi para ikhwan yang ikut tadi malam, itu orang-orang Murji'ah. La yadurru ma'adz-dzambi iman. Tidak berbahaya orang yang melakukan dosa kalau seandainya dia beriman. Ini diserap oleh ajaran-ajaran tasawuf periode keberapa? Periode ketiga. Kemudian mereka juga, ya, yang jelas para ikhwan sekalian, yang keempat, ya, ajaran mereka yang keempat, azan ya, ya. Anak kira adzannya jam 5. Baik. Yang keempat, mereka mengatakan, tulis cepat, sebagian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perzinahan, pencurian, mengatakan ini adalah karomah. Ya, mengatakan ini adalah apa? Karamah. Ini disebutkan di dalam kitab Tabaqat Asy-Sya'rani. Orang kadang-kadang kalau ingin mensucikan dirinya disuruh nyuri. Ya, pernah suatu ketika ada orang belajar tentang ilmu latihan tasawuf selama 40 tahun, nggak dapat yang namanya hakikat ma'rifat. Kata gurunya, kamu harus melakukan apa yang saya suruh sehingga kamu dapat ma'rifat. Apa yang disuruh? Nyuri. Kata dia, subhanallah, nggak mungkin saya nyuri. Kata gurunya, subhanallah, kamu itu syirik. Kenapa? Karena ketika kamu menyatakan subhanallah, kamu sudah mengagungkan dirimu sendiri, bukan mensucikan Allah sebenarnya. Coba bayangkan antum, bingung kan? Bingung. Ajaran tasawuf ya seperti itu. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan tunggu lanjutannya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.